Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel Al.Andawi Andi seputar penelitian ilmiah berawal dari makalah, skripsi, tesis, sedikit disertasi, dan ada wilayah destinasi. Juga ada bicara tentang berdiskusi, juga ceramah, yang semuanya kaitannya adalah bagian dari penelitian keilmiahan dan penelitian keilmiahan untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan. Saat ini kita berjumpa dengan mahasiswa Magister Ilmu Al-Quran Tafsir Fakultas Usuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Bersama kita sekarang adalah Imam Habib Agri, membahas tentang alam. Baik Imam, Ustaz mau bertanya tadi, apa yang membuat Imam tertarik mengangkat judul ini sebagai penelitian tesis? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, untuk alasan saya mengambil judul ini, karena yang pertama itu Ustadz, saya melihat kondisi alam kita ini sudah semakin kritis Ustadz. Karena perbuatan manusia itu sendiri, baik itu di bumi, di darat dan juga di laut. Banyaknya sampah yang tidak terbendung itu membuat banyaknya kejadian alam yang tidak bisa kita kontrol lagi Ustadz. Karena makanan yang kita bawa ke dalam rumah itu pun adalah sejatinya, artinya itu kita sudah membawa sampah ke dalam rumah itu sendiri. Nah, menurut saya seperti itu. Dan bisa dikaitkan tadi dengan makanan. Ya, karena setiap makanan itu pasti ada kayak bungkusnya. Jadi ketika kita membawa makanan atau konsumsi kita ke dalam rumah itu, sama dengan kita sudah membawa sampah ke dalam rumah. Sampah dalam rumah itu pasti bakal kita buang. Itu tergantung manusia, makanya ada manusia yang membuang itu ke yang tempat yang semestinya, ada juga yang kayak membuang sembarangan di sungai, dibuangnya bahkan dicampakkan dengan sembarangan. Nah, mereka menganggap itu sepele, tapi itu bisa berdampak besar kepada kehidupan manusia yang lain. Ini yang disebut dengan kerusakan alam. Ya, ada nggak contoh kasus yang kamu tilik atau kamu jumpai yang terjadi sehingga itu membuat dorongan kuat untuk kamu lakukan penelitian tesis ini dengan mengangkat alam sebagai bagian yang perlu dikupas? Ada Ustaz. Jadi pemanasan global itu yang pertama Ustaz. Sudah sering kita dengar isu-isu pemanasan global yang memang sampai sekarang ini kita rasakan akibatnya panas yang tidak tentu derajatnya itu sudah di luar batas karena memang maksud Ustaz gini Imam, kalau itu kan sudah memang terbahas dari dahulu. Ini sekarang kan lagi musim-musim nih, kejadian di Kebumen, Jawa Tengah, kemudian itu tempat kawan kita itu Mas Gondrong ya, kejadian ada di Kutacane ya, Mbak Dena itu juga teman kita YouTuber pemula di Kutacane. Banyak lagi kejadian yang lain. Ini maksud Ustadz tadi, dan ini masih terjadi. Nah, itu yang mungkin bisa dijadikan penelusuran. Dan ini yang perlu diangkat dan dimasukkan dalam latar belakang masalahmu menjadi mumpuni. Jadi ketika orang melihat di saat masalah atau yang berupa kasus yang terjadi secara aktual, faktual dan fenomenal, ini menarik untuk menggugah pembaca kepada arah itu. Jadi akhirnya ketika mereka tadi yang selama ini sudah paham tentang bagaimana bencana alam, namun ketika kamu alihkan dengan kasus yang terjadi secara aktual dan faktual fenomenal saat ini, itu membuat mereka tergugah kembali. Inilah kalau dalam kajian tadi kita belajar asbabun nuzul, ada sebab musabab turunnya ayat itu disebab untuk mengulang-ulang dengan peristiwa yang ada, sehingga muncullah tadi ayat, sehingga agar manusia tadi memahami bahwa hal yang tadi tidak diindahkan itu terjadi.
Nah, gitu loh. Ini kalau kajian Al-Quran tadi. Ya. Baik, itu yang masuk Ustadz. Kamu harus menampilkan, ini menarik nih. Tapi ketika kamu nggak tampilkan tentang kasus itu, permasalahan yang terjadi secara aktual, faktual, dan fenomenal yang saat ini lagi terjadi, ini musim hujan. Ya toh? Maka ketika kamu nggak tampilkan, itu yang akan membuat tidak menariknya. Dan apa kata mereka? Ah, udah biasanya ini kajian ini perilaku manusia kepada alam dalam surah perilaku manusia kepada alam sudah biasa, dari dulu udah tahunya orang. Tapi kenapa menjadi menarik ketika imam angkat, baru dilihat kasus ini yang terjadi, masukkan. Kasus ketika imam tadi sudah mulai mengangkat judul ini, masukkan. Cari lagi kasus apa. Mungkin terjadi longsor kah, ya, ada daerah-daerah Jawa Tengah juga itu mau menuju ke Bandung, itu juga selalu terjadi kalau udah hujan dikit aja terjadi longsor. Ya, ini yang harus ditampilkan. Nah, di situ nanti menjadi kumpulan masalah yang berupa kasus yang ada nanti kutipannya. Misalnya Kompas.com, misalnya Tribun, misalnya Suara Rakyat, misalnya Waspada, dan lain sebagainya. Banyak sekali media-media atau Detik.com dan lain sebagainya. Dan itu membuat orang akan melihat ini serius nih. Tapi kalau kita katakan global, ini global, kita cuma ngomong gitu aja, orang nggak ada. Ya memang dari dulu udah disampaikan para dosen dan para guru seperti itu. Disampaikan oleh para ustadz dalam ceramahnya juga seperti itu. Tapi yang menarik adalah ketika kita kembali untuk mengajak para pembaca berkeliling-keliling kepada kejadian yang aktual, kejadian yang faktual, kejadian yang fenomenal. Itu yang pertama. Kemudian Ustaz mau nanya juga, kenapa yang kamu ambil Quran surat ayat 41 ini Ar-Rum. Surat Ar-Rum ayat 41. Adakah Quran surat yang lain dengan ayat yang lain juga membahas tentang kerusakan alam ini dibuat oleh manusia? Saya menariknya di surah Ar-Rum ini Ustaz, karena di sebalik di ayat-ayat yang lain itu Ustaz, dia tidak ada kayak biar manusia itu merasakan gitu Ustaz. Dia zuku dari kayak ada ini kerusakan di bumi, kerusakan di laut gitu kan, karena ulah manusia liyuzikohum. Jadi kayaknya cuma di ayat itu yang Allah itu kayak biar kami itu merasakan. Punya ujung-ujungnya biar mereka itu berpulang, biar bertaubat gitu Ustaz. Oke, itu dia. Muatan ayat yang lain ada nggak? Muatan ayat yang lain ada di hadis Ustaz. Oke, nanti dilacak. Iya Ustaz. Nanti juga didukung oleh hadis. Hadisnya tuh ada yang tahu isinya. Kayak kita tuh nggak boleh memotek ranting pohon itu aja sudah tidak diperbolehkan. Gitu ya, iya, untuk menjaga kelestarian alam. Iya, Ustaz. Karena kalau dengan kenapa memetik pohon tadi, apa maksud hadis itu? Saya kurang paham juga ada. Ya. Kalau menurut saya kayak jangan dipotek sembarangan. Kalau batangnya aja nggak boleh dipotek, apalagi yang lainnya gitu. Berarti kalau bahasa pesannya itu kalau dipotek ada yang sensitif bahwa bisa jadi membuat pohon itu mati. Iya, saya. Kalau udah pohon itu mati akan terjadi kekurangan ekosistem. Kemudian akan terjadi longsoran dan lain sebagainya. Itu yang masuk. Begitulah tadi hadis Islam berbicara tentang menjaga alam. Yang ketiga, Ustaz mau bertanya, kan banyak mufasir nih. Iya. Kenapa kamu ambil tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Misbah? Yang pertama Ustaz, tafsir Ibnu Katsir ini Ustaz, beliau telah menyelesaikan tafsirannya secara utuh Ustaz, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Oke, tahlili ya. Lengkap Ustaz semuanya Ustaz. Terus yang pertama. Kalau yang lainnya itu sudah saya cantumkan situ. Kenapa? Karena kelengkapan itu apa? Argumentasimu membuat itu sebagai bagian dari pegangan. Jadi kita bisa nanti ngambil kalau misalnya, oh di tafsir ini
kan ada berkaitan Ustaz. Kita bisa ngambil mana tuh ada lagi di Munasabatul ayat wa surah. iya Ustaz, ayat bil ayat. Ayat bil ayat, gitu. surah wa bi surah. Ustaz. Tahlil di situ ya, tahlili ya. Iya, Ustaz. Baik. Kemudian al-misbah, sedangkan ini al-misbah kan tematik ini. Iya, Ustaz. Kalau al-misbah dia kaya dengan kosakata, Ustaz. Jadi kita tuh beliau menjelaskan tafsirnya itu dengan bahasa yang sekarang. Ini yang menarik. Ini yang menarik setara metode tafsir. Kamu mengkombinasi, mengkolaborasi dan mengkorelasikan atau juga bisa mengkomparasi. Kalau udah bicara komparasi perbandingan, sahabat YouTube sekalian, adalah tentu di situ ada berbicara tentang kelebihan dan kekurangan. Tapi mengkolerasi adalah di mana titik kesamaan. Mengkolaborasi adalah titik tujuan yang mempunyai kesamaan. Kan gitu, ya. Nah, yang Syekh Ibnu Katsir sebagai tafsir tahlili, yang satu Ayanda Quraisyihab dalam tafsir Al-Misbah sebagai tafsir maudhu'i, ini kan sesuatu yang mempunyai apa namanya, yang satu main singkat, yang satu main panjang gitu loh. Iya, bagaimana kamu menghubungkannya? Masih belum kepikiran, Ustaz. Wow. Tapi kenapa kamu ambil itu? Karena saya ingin mengetahui gimana kondisi mereka itu pada zamannya, Ustaz. Jadi tafsir yang mereka tafsirkan itu pada zaman itu gimana sih keadaannya? Dan pada zaman sekarang itu gimana sih keadaannya? Ini yang menarik. Ini yang disebut nanti berkontribusi. Sahabat penonton YouTube sekalian, inilah yang selalu kita tegaskan, kita tekankan, sebagaimana juga yang disampaikan di dalam video sebelumnya, di dalam live stream arah kajian kekinian Al-Quran dan Tafsir beberapa waktu yang lalu kita keluarkan. Prof Haji Jama' Asari Hasbalah Taib MA PhD itu menampilkan ada ruang dan waktu. Sebelumnya pun saya di video-video sebelumnya selalu menegaskan di dalam bab 3 ketika penelitian dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif yang fokusnya kepada kualitatif perpustakaan, berbicara tentang tokoh dan pemikiran, itu tidak lepas dari kondisi sosial. Tergantung judul kita apa. Maka bisa masuk di situ kondisi sosialnya, sehingga sosial tadi mungkin terikat dengan kondisi ekonominya, sehingga akhirnya tidak memandang kondisi lingkungannya. Nah, inilah yang harus dipaparkan, dan inilah yang akan menjadi kaji cerminan. Bagaimana zaman sekarang bisa mengelaborasikan kondisi di masa Syekh Ibnu Katsir dan Syekh Quraisyihab di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Misbahnya. Gitu. Oke. Baik. Jadi kalau boleh Ustadz tahu dari beragam masalah yang ada, bagaimana kamu membuat menjadi mudah di dalam melakukan penelitian tesis ini tanpa mengurangi kaedah tesisnya, yaitu mengungkapkan bagaimana. Kalau udah bagaimana, itu muatannya ada analisis. Karena mentesiskan pemikiran Syekh Ibnu Katsir dengan Syekh Quraisyihab. Gitu. Ya, dengan metode yang satu tahlili, tafsir tahlili, yang satu metode tafsir maudhu'i. Tapi yang menjadi fokus utama kamu adalah alam. Dengan menyikapi bagaimana kondisi di masa Syekh Ibnu Katsir, masyarakat dan lingkungannya, juga bagaimana kondisi Syekh Quraisyihab dengan masyarakat dan lingkungannya. Padahal ada satu analisa yang harus kamu jadi garis besar, yang harus kamu garis besari. Apa dia? Orang udah tahu dari dulu kalau nebang pohon tuh nggak boleh. Orang udah tahu dari mulai sekolah SD, SMP, SMA itu akan bisa membuat terjadinya bencana, longsor, dan muncullah bencana. Tapi kenapa?
Ini analisamu. Bagaimana kamu mengkorelasikan pemikiran tafsir Syekh Ibnu Katsir dengan pemikiran tafsir Syekh Quraisyab dalam tafsir Misbah. Bagaimana mengelaborasi keduanya dan bagaimana mengkomparasi keduanya. Sehingga akan muncul analisa sendiri yang kamu jumpa. Itulah hakikat dari tesis yang kamu gunakan di sini.